Pemirsa, 5 dari 7 keluarga jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih kini telah melaporkan kehilangan ke gedung DVI RS Polri Kramat Jati. Lantas sudah sejauh mana proses identifikasi ketujuh jenazah berlangsung? Langsung saja kita dengarkan laporannya yang akan disampaikan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sheha, sudah sampai di mana proses identifikasi jenazah? Ya, Kak Dede juga pemirsa, hingga saat ini benar sekali bahwa sudah 5 dari 7 kerabat yang merupakan kerabat dari 7 jenazah yang kemarin ditemukan hanyut atau mengambang di kali di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ini menghampiri gedung DVI RS Polri Kramat Jati untuk melaporkan kehilangan. Dan tentunya memang hingga saat ini laporan keluarga atau laporan kehilangan masih menjadi metode utama yang digunakan untuk mengidentifikasi jenazah yang ada di RS Polri saat ini. Karena memang Kania dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan dari RS Polri Kramat Jati bahwa keadaan ataupun kondisi dari jenazah saat ini, mengingat keadaan ataupun kondisi dari jenazah ini sudah terendam lebih dari 24 jam dan keadaan jenazah ini sudah membengkak, maka proses identifikasi ini sudah cukup sulit, sehingga memang untuk identifikasi ini harus menggunakan tes DNA, kemudian juga harus menggunakan metode-metode yang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan bantuan dari kerabat-kerabat terdekat. Nah, untuk metode yang digunakan oleh RS Polri Kramat Jati hingga saat ini ada 2 metode. Yang pertama ada primary identification, yang kedua ada secondary identification. Yang pertama primary identification itu menggunakan tes DNA, itu bisa melalui tes darah, kemudian juga melalui kuku, gigi, dan lain-lain. Kemudian bisa juga melalui rekam medis. Kemudian kalau secondary identification itu bisa menggunakan barang-barang yang tertempel di badan, misalnya ada jam tangan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Nah, tentunya ini apabila ada keluarga yang mendatangi RS Polri Kramat Jati, ini akan sangat membantu apabila mereka membawa barang-barang pribadi milik jenazah, misalnya seperti topi, sisir, maupun sikat gigi yang dapat membantu bisa mempercepat tes DNA. Nah, tadi apabila dikatakan oleh Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Heri Wijatmoko, yang diungkapkan bahwa ini sebenarnya akan lebih cepat lagi apabila yang datang ke RS Polri Kramat Jati ini merupakan ayah ataupun ibu dari jenazah. Ini akan lebih mempercepat proses identifikasi karena apabila ini hanya menggunakan barang-barang pribadi milik jenazah, ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengidentifikasi jenazah. Namun apabila kalau yang datang adalah kerabat dekat seperti ayah ataupun ibu, ini bisa identifikasi ini prosesnya bisa jauh lebih cepat. Nah, Kania dan juga pemirsa, ini tentunya hingga saat ini masih 5 kerabat saja. Dan tentunya yang diingatkan lagi kepada masyarakat adalah apabila masih ada lagi masyarakat yang merasa keluarganya kehilangan sejak Jumat sore untuk melapor ke gedung DVI RS Polri Kramat Jati, karena hingga saat ini pos antemortem ini masih terus dibuka di gedung DVI RS Polri Kramat Jati, dan masih ada hotline-nya juga yang bisa ditelepon di 0218093288 extension 241 gedung DVI, yang itu bisa ditelepon untuk melaporkan apabila ada kehilangan, karena ini tentunya akan membantu mempercepat proses identifikasi. Karena tadi diungkapkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati kalau memang kondisi dari jenazah ini sudah terendam lebih dari 24 jam, sehingga memang sudah sulit diidentifikasi apabila tidak ada bantuan ataupun tidak ada barang-barang pribadi milik korban yang dapat membantu mempercepat proses identifikasi. Nah, tadi apabila kami juga mengutip konferensi pers ataupun keterangan langsung dari Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Heri Wijatmoko, mengungkap bahwa ada beberapa hal yang sudah terungkap dari proses identifikasi yang sudah dilakukan sejak kemarin, yakni dari beberapa jenazah yang sudah terungkap adalah tidak adanya luka terbuka yang ditemukan dari ketujuh jenazah. Ini sudah diungkapkan, kemudian juga belum ditemukannya luka lebam, kemudian juga dari beberapa jenazah ini diduga ada beberapa jenazah yang masih berumur sekitar 14 hingga 16 tahun karena belum ditemukannya sidik jari pada rekam medisnya seperti itu. Jadi memang diduga mereka ini belum memiliki KTP, dan hingga saat ini proses identifikasi dari jenazah ini masih terus dilakukan, dan memang untuk proses identifikasi ini diduga masih akan berlangsung hingga kurang lebih 1 minggu ke depan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kania, kembali ke Anda. Ya, baiklah, terima kasih atas laporan tersebut Sheha Al-Hadar.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.